Awal-awal memulai ternak puyuh, Boy pengennya punya penghasilan berapa? Oke. Ya, eh, kalau untuk masa-masa awal mulai ini ya, nah itu paling tidak ya, Teman-teman, minimal kita itu bisa. terus bersama dengan Wak Boy. Terus dari ini sebenarnya kita dari pagi ya, dari pagi. Tapi kita juga tadi sempat mengolah kandang, kandang yang kita buatkan satu sebagai percontohan yang nantinya semoga itu nanti bisa ditiru dan bisa dipakai oleh Wak Boy ke depannya gitu. Karena kita sudah menyesuaikan standar dari kandang itu. Ini pagi-pagi tadi sudah dikerjakan. Nah, Wak Boy juga tadi sudah menyampaikan target. Katanya aku pengen jangka panjang punya 25.000. Terus aku juga jangka pendek punya sekitar ya 500 atau 600 gitu. Itu target dari Wak Boy. Pasti dari segitu juga kita beternak puyuh tidak lupa lagi awal-awalnya juga pasti punya pemikiran tentang usaha ini harus menghasilkan. Karena setiap bisnis juga pasti harus sudah menghasilkan, nggak mungkin enggak Hmm, gitu. Dan Wak Boy juga pasti sudah memperkirakan, sudah merencanakan nanti aku targetnya pengennya penghasilan berapa gitu. Termasuklah kita semua peternak. Pasti sebelum memulai usaha juga sudah hitung-hitungan. Jika saya punya populasi 10 nanti menghasilkan segini. Jika saya punya populasi 20 nanti menghasilkan seperti ini. Karena setiap usaha juga tidak akan lepas dari income, dari profit yang didapat di situ ya, Wak ya, Boy. Nah, jika eh, saya kembalikan ke Boy, pasti punya target ya, ya. pasti punya, nggak mungkin enggak. Target awal dulu lah, kita nggak usah berbicara dulu jangka panjang, nanti kita akan berbicara jangka panjang. Awal-awal memulai ternak puyuh, Boy pengennya punya penghasilan berapa? Oke. Ya, eh, kalau untuk masa-masa awal mulai ini ya, nah itu paling tidak ya, minimal itu bisa dapat 100.000 per hari, itu udah lepas jajan anak. Bensin kan, Heeh. ya kan? Nah, 100.000 sehari bersih, di luar dari pakan, gitu. Nanti, eh, sembari ya, sembari yang paling penting gini teman-teman. Karena tadi kan kita kan pekerja kan, karena kan kita nih bukan benar-benar full seharian di kandang, kita nggak kerja kan nggak, kita kan kerja, masih cari uang di tempat yang lain. Nah, puyuh ini uangnya kalau bisa hasilnya nanti disimpan. Jadi disimpan, jadi dihitung dulu, dihitung berapa laba bersih, kemudian laba kotornya berapa dipotong pakan dan lain sebagainya. Nah, agar nanti teman-teman bisa eh, makin berkembang usahanya. Karena kalau ini sudah dapat untung nih, 100.000 sehari seandainya kan, kemudian uangnya diambil untuk keperluan ini itu. Nah, itu usahakan jangan. Karena kan tadi kan ceritanya kan kita ini kan masih kerja nih. Nah, yang puyuh tadi ya biarkan uangnya kita simpan biar nanti kita bisa kembangkan lagi. Kalau sudah besar, kalau pendapatannya sudah jutaan, gitu kan, 4 juta, 5 juta, nah baru baru bisa dipakai untuk kebutuhan. Tapi kalau masih ratusan ribu, saran saya sih, menurut pribadi saya bagusnya kita simpan uangnya, eh, usahakan dipisahkan untuk pakan lain, yang untuk disimpan lain, karena nanti itu bisa kita putar. Itu yang paling penting teman-teman. Agar ketika kita memulai bisnis, bisnis itu tetap terus berjalan, jangan sampai tidak berjalan gitu kan. Dan yang paling penting lagi, eh, kalau dari pengamatan saya ya, itu kita mesti melakukan mencari untuk marketnya. Nah, market itu pun sebenarnya tergantung lagi.
bisa market yang sudah berjalan atau kita menciptakan market baru. Nah, yang paling penting itu. Jadi kalau baru mulai jangan, kalau sudah ini yang menghasilkan ya walaupun sedikit, jangan langsung dipakai untuk hal-hal yang lain karena tadi kan ceritanya kita sambil kerja tuh. Nah, yang penghasilan yang baru mulai tadi kita simpan, kita sisihkan. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara target, Wak Boy ini punya target penghasilan itu 500 berapa tadi? 100 100, ribu lah 100 sehari. ribu Bersih. bersih. Hmm. Sehari dapat 100 ribu bersih. Katanya sudah lepas jajan anak. Itu hitungannya gitu kira Iya, kurang lebih kan. sudah lepas uang bensin. Eh, Gitu. Nah, kalau ini target jangka pendek, Pak Boy. Kalau kita berbicara tadi, target jangka pendeknya pengennya punya penghasilan 100 ribu. Kalau target jangka panjang, gitu. Pengennya punya penghasilan berapa? Katakanlah kita sudah mulai berternak, Pak Boy sudah punya ternak, itu di umur 2 tahun. hmm, Nah, di umur 2 tahun nanti, Wak Boy pengen punya target penghasilan berapa? hmm. Gitu. Oke, jadi gini. eh Kalau menurut saya ya, kalau nanti menjelang eh tadi 100 ribu itu yang saat ini ya, jadi kayak yang baru mulai saat ini. Kalau dalam jangka berapa bulan itu pasti kita kan harusnya bisa kembang lagi lah ya. Nah, kalau nanti sudah jalan 2 tahun, nah itu harapan kita kalau berdasarkan hitung-hitungannya ya, dari yang kita kan target ini bulan ini berapa bulan atau 2 bulan kemudian populasinya sekian, 2 bulan lagi populasinya sekian gitu ya. Nah, kalau 2 tahun, seenggak-enggaknya ya paling-paling minim ya 1.000 2.000 lah untuk itu populasinya. Nah, kalau sudah segitu, kalau nanti memungkinkan kita lepas dari pekerjaan, mungkin bisa. Artinya mungkin kita nanti sudah fokus tuh di puyuh kan. Atau mungkin tetap dengan kita tetap di pekerjaan kita nanti kita minta tolong apa akan ajak adik kita atau orang lain yang bisa ikut bantu gitu kan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tadi teman-teman sempat disinggung soal pekerjaan. Mungkin nanti kalau kita sudah jalan seperti ini bakal bisa berhenti dari pekerjaan, terus sudah bisa fokus di sini. Wah boy, kalau nanti target ke depannya apa pernah bakal merencanakan bakal berhenti bekerja dan fokus di puyuh? Oke. Nah, jadi gini. Sebenarnya itu pribadi masing-masing ya. Tadi kan eh, puyuh ini kan sebenarnya nggak harus menuntut kita selalu ada. Tapi kalau sudah banyak, pasti butuh waktu lama juga kan untuk eh, ya untuk ngurusinnya lah. Nah, kalau seandainya, kalau dari pribadi saya sih, eh, saya kita mesti tetap punya passion, pekerjaan kita mesti ada. Nah, tapi di lain sisi, kalau nanti seandainya ya, kita nanti mungkin ya nama kita saya kan swasta ya. Swasta saat nanti sudah mungkin sudah ini nggak lagi mungkin karena sudah capek atau apa bisa fokus. Tapi kalau untuk saat ini mungkin masih tetap bekerja seperti biasa, cuma nanti tetap juga fokus ngejalanin usaha ini. Insya Allah begitu. Nah, Ini Wak Boy sudah memberikan target jangka panjang, bahkan juga sempat menyinggung ke arah pekerjaan karena mengingat swasta ya, Boy mm-mm. ya. Nah, jadi untuk teman-teman kita harus selalu pasang target di awal. Pasti perlu punya perencanaan. Jika disimpulkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Boy mengatakan, saya kalau di awal-awal ini pengennya punya target ya setidaknya 100 ribu aja dulu. Ya 100.000 penghasilan bukan puyuh. Penghasilan awal, ya Nah, maaf, maksudnya penghasilan awal bersih. nah, terus, 100 ribu sehari dengan ya mudah-mudahan dengan 100 ribu penghasilan awal ini
sudah bisa lepas dari jajan anak, sudah bisa membantu dapur, seperti itu ya Pak Boy. Iya. Nah, untuk jangka panjang, katakanlah dalam waktu 2 tahun nanti punya 1.000 atau 2.000 populasi dengan penghasilan yang ya 8 jutaan lah, seperti itu ya Pak Boy ya. Hmm. Lebih kurangnya seperti itu. Dan jika memang nanti memungkinkan untuk stop atau resign dan fokus ke puyuh juga tidak masalah dengan Hmm. penghasilan juga yang sudah ada angkanya seperti itu ya Pak Boy. Ya. Artinya kalau sudah 10 juta itu bisa bayar kredit mobil Pak Boy. Bisa. Iya. Nah, untuk teman-teman khususnya nanti peternak puyuh pemula, ini adalah kisah, ini memang cerita yang bagus untuk dicontoh. Semoga menjadi percontohan bagi kita semua yang sudah memasang target, karena mengingat Boy juga seorang peternak pemula yang baru jalan 2 bulan ini. Mungkin katakanlah digenap-genapkan sekarang baru 1 bulan, dan sekarang sudah mau jalan 2 bulan. Beliau sudah banyak sekali eh, melakukan riset gitu dari awal-awal pun, nanti dia dari awal tadi pun juga sudah kita bahas, mulai dari kenapa bisa berpikir beternak puyuh dan kenapa bisa memilih puyuh dan tujuannya apa, terus apa kesibukan sehari-hari, apakah ada pekerjaan lain, atau apakah puyuh ini mengganggu pekerjaan, sudah kita bahas seperti itu semuanya di awal, di segmen-segmen atau di video-video sebelumnya. Nah, untuk teman-teman, jika kita mencontoh ke Boy, beliau seorang peternak puyuh pemula yang memulai puyuhnya itu dengan cara yang baik. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi contoh bagi kita semua, dan tetap semangat ya, Pak Boy. Siap. Tetap semangat, tetap menjalani. Ingat, kita punya target 5 tahun ke depan sudah 25.000. Bukan angkanya sedikit. Gitu. Nah, Ya. untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kerabat kita yang ingin peternak puyuh, itu bagikan video ini. Terus bagikan video ini, semoga menjadi video yang akan menjadi tolak ukur. Nah, untuk teman-teman yang menonton, di support terus channel Sahabat Puyuh Jambi dan channel Edi Puyuh Jambi. Kita akan terus berbagi pengalaman. Kita akan datangi setiap peternak-peternak yang ada untuk eh, mendapatkan pengalaman, karena setiap kandang beda, beda kandang beda lagi pengalaman, beda lagi target, gitu, beda lagi yang ingin dicapai. Cukup sampai di sini videonya teman-teman. Terima kasih.